إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin hafizakumullah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jum'ah yang senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada Jumat kali ini kita masih diperkenankan untuk melangkahkan kaki-kaki kita, digerakkan hati-hati kita untuk sujud, rukuk, memperhambakan diri kita kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita, kecintaan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar patuh dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang singkat ini saya akan mengangkat satu atau dua ayat dari surah Ali Imran, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab ada Al-Qur'an. Jamaah sekalian, pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-6 memiliki hubungan
antara ayat dalam Al-Quran, ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya itu selalu ada hubungannya. Ya, selalu ada hubungannya. Itulah kemujizatan Al-Quran. Ya, kehebatan Al-Quran. Selalu ada hubungannya antara ayat berikutnya dan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk ya rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian, yang menciptakan diri-diri kalian fil arham, di dalam rahim-rahim ibu kita. Kaifa yasha, ya, bagaimanapun yang Allah kehendaki, sesuai apa yang Allah kehendaki, bagaimana bentuk diri kita, bagaimana bentuk penciptaan manusia. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diagungkan, melainkan dialah Allah. Siapakah itu? Al-Azizul Hakim. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Jamaah sekalian, Al-Hakim, kekuatan Allah dibarengi dengan kebijaksanaan Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Jamaah sekalian, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Apa hubungannya antara penciptaan manusia dengan Al-Qur'an? Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Apa hubungannya? Hubungannya sangat erat sekali. Karena manusia tidak ada nilainya di dunia ini tanpa Al-Quran. Tidak ada nilainya manusia, siapapun manusia di permukaan bumi, bagaimanapun kekuasaannya, bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun ilmu yang dia miliki, tanpa adanya Al-Quran dalam dirinya, maka dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita mulia, manusia mulia karena Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah sehingga Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang membimbing manusia ke jalan keselamatan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Kita lihat Pak, orang-orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya, mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Karena apa? Karena pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena matanya, mereka punya mata yang terang, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti binatang kata Allah, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Karena binatang wajar kalau sesat Pak, karena binatang tidak memiliki hati. Beda dengan manusia yang memiliki kesempurnaan penciptaan, tetapi manusia Allah turunkan kepada tempat yang paling rendah, asfalas safilin, asfalas safilin, tempat yang paling hina. Jamaah sekalian, serendah-rendahnya tatkala manusia dalam hidupnya tidak mengambil Al-Quran dalam menjadi pedoman hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka dengan karunia Allah, itulah Islam, dan rahmatnya itulah Al-Quran, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dua Pak, disuruh kita bergembira. Yang pertama, dengan nikmat Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan dari rahim ibu kita Islam. Ini adalah karunia Allah, fadlun min Allah jalla jalaluh. Yang kedua, Allah berikan kita Al-Quran
dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, membawa misi Al-Quran, jamaah sekalian. Itulah rahmat Allah, itulah kasih sayang Allah. Karena Allah kasih sayang kepada manusia, maka Allah utus Nabi Muhammad untuk membawa Al-Quran, mengajak manusia untuk menuju kepada Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah? Fabidzalika, maka dengan kedua nikmat ini, nikmat Islam dan Al-Quran, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Perintah Pak, hukum asal dalam perintah, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib, berarti kita wajib untuk bergembira. Hari ini Pak, orang bergembira ketika mendapatkan jabatan. Hari ini orang gembira ketika mendapatkan uang. Hari ini orang gembira ketika mendapatkan kekuasaan. Tetapi mereka tidak pernah bergembira dengan Al-Quran. Mereka tidak bangga dengan Al-Quran. Padahal Allah menyuruh kita untuk bangga, untuk gembira dengan Al-Quran. Kenapa? Wa khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran, karena Islam itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Dari dunia beserta isinya Pak. Hari ini apa yang orang kejar Pak? Hari ini orang dari pagi sampai malam banting tulang, peras keringat, bahkan ada yang menzolimi orang lain. Itu untuk mendapatkan dunia beserta isinya, untuk mendapatkan dunia beserta isinya, jamaah sekalian. Padahal kalau kita, jamaah sekalian, kembali kepada Al-Quran, kita bangga dengan Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itulah apa yang merupakan tujuan hidup orang-orang kafir Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab. Al-Quran, jamaah sekalian, sudah sangat terang. Sudah sangat terang Al-Quran, jamaah sekalian, tentang hukum-hukumnya, tentang perintah-perintahnya, jamaah sekalian. Yang diminta adalah bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran. Namun juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu ayat-ayat yang belum terang, belum jelas maknanya, yang membentukkan penjelasan. Yaitu itulah yang dijelaskan oleh para ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu ulama yang memiliki ilmu yang mendalam, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat mutasyabihat, jamaah sekalian, contohnya, jamaah sekalian, yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat di sini diantaranya adalah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang mutasyabihat, jamaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli tafsir. Oleh karena itulah, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa sembarang menafsirkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus para ulama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ketika datang seseorang ke hadapan Imam Malik rahimahullah, wahai Imam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman itu beristiwa, ya, tinggal menetap di atas aras. Maka bertanya itu orang, kaifa istawallah, bagaimana caranya Allah itu istiwa? Jadi sifat Allah ingin ditakwilkan bagaimana caranya, ingin ditafsirkan bagaimana bentuknya Allah itu, caranya Allah itu menetap di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah bin Anas, Malik bin Anas mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Jadi istiwa itu sudah jelas maknanya. Kalau kita buka buku kamus bahasa Arab atau tanya orang Arab yang paham bahasa Arab, istiwa artinya istaqarra wa ala, tinggal menetap di ketinggian, tinggal ya, atau menetap di ketinggian, itu namanya istiwa. Jadi ada maknanya secara bahasa.
Wal kaifu majhul, adapun caranya tidak diketahui. Bagaimana caranya Allah itu menetap, bagaimana bentuknya Allah itu tinggal di arsy, itu tidak diketahui. Karena apa? Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi juga tidak menjelaskan kepada kita. Wal imanu bihi wajib, namun demikian kita tetap beriman terhadap sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, bagaimana hakikatnya, itu adalah perkara bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Karena para sahabat tidak pernah menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah itu tinggal menetap di atas arsy? Tidak pernah. Jamaah sekalian, para tabi'in juga tidak pernah menanyakan demikian. Makanya menanyakan tentang hakikat, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, adalah perkara bid'ah. Ini berlaku semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang tidak terbatas jumlahnya, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu pada khutbah kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian masih saja ada orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat ini, ingin membuat fitnah di tengah kaum muslimin, ingin membuat kegaduhan, kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, yaitu ulama-ulama yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Jamaah sekalian, dia mengatakan kami beriman kepada semua ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun ayat-ayat yang jelas-jelas muhkamat. Jamaah sekalian, kullu min indi rabbina, karena semuanya itu datangnya dari Allah. Jadi kedua ayat ini, ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang menerima pelajaran daripada ayat-ayat Allah melainkan adalah orang-orang yang memiliki hati yang benar, hati yang lurus. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, sebelum saya menutup khutbah saya yang kedua ini, marilah kita introspeksi diri kita. Tentu hak-hak Al-Quran masih jauh bersama kita. Kita masih banyak meninggalkan hak-hak Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, itu adalah hak-hak daripada Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain melainkan kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita mendapatkan perlindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma khudhul man khadala ad-din min al-yahudil ghasibin wa min an-nasara al-mu'tadin wa man awanahu min al-munafiqin wal musyrikin wal mulhidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimis shalah.